Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Lahab ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ta huruf ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ba huruf bibir. Ta lagi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif di lain kalimat, maka yang terjadi adalah mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu panjangnya ada yang memakai 2 harokat, ada juga yang memakai 4 harokat. Kalau kita di Indonesia memakai qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, jalur Asy-Syatibi, maka kita memakai 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ada ba, huruf bibir, kemudian karena baknya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dalam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha tenggorokan bagian bawah. Ba huruf bibir, karena baknya berharokat tanwin yaitu kasroh tain bertemu dengan waw yang keluar dari bibir, maka di sini terjadi hukum bacaan idgham bigunnah, artinya dileburkan disertai dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Huruf ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, dan huruf ba huruf bibir. Karena baknya di sini bertasydid, kemudian kita berhenti sehingga kita sukunkan menjadi qalqalah. Maka qalqalah yang berlaku di sini adalah qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu lebih besar daripada qalqalah kubroh. Kenapa lebih besar daripada qalqalah kubroh? Karena ada tasydid yang artinya kita tekan dulu, kemudian kita pantulkan bunyinya. Saya kira cukup untuk pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Lahab ayat pertama ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mim huruf bibir, karena mim berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bawah di lain kalimat, maka yang berlaku adalah mad jaiz munfasil. Panjang boleh 2 harokat, boleh juga 4 harokat. Tapi sebagaimana yang telah kami jelaskan pada ayat sebelumnya, bahwa di Indonesia memakai jalur Asy-Syatibi sehingga panjang harokat dari mad jaiz itu 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ghain tenggorokan bagian atas. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat fathah panjang atau fathah berdiri diikuti alif maksurah. Alif maksurah ini bagian dari alif layyinah yang fungsinya sebagai tanda panjang. Maka yang terjadi adalah mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain tenggorokan bagian tengah. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah,
maka di sini terjadi hukum bacaan idhar halqi. Mim huruf bibir, mim berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi mad tabi'i. Panjang 2 harokat, setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat dhammah panjang atau dhammah terbalik, maka dia termasuk hukum bacaan mad silah qasirah. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Waw dan mim huruf bibir, kemudian mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ba, huruf bibir. Karena kita berhenti pada kata kasabah, maka ba-nya disukun, kemudian terjadi hukum bacaan qalqalah kubroh. Bunyi pantulannya besar. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidul Quran pada surah Al-Lahab ayat 2. Sayasla naran dhata lahab. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Shad, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah panjang atau fathah berdiri bertemu dengan alif maksurah atau alif bengkok, maka yang terjadi adalah mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathatain, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Kemudian ro fathatain atau ro tanwin bertemu dengan huruf zal, maka yang terjadi adalah ikhfa hakiki ausat. Artinya dibaca samar disertai dengung. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian ada alif layyinah setelah ro fathatain. Yang sekiranya kita berhenti, maka terjadi mad iwad. Tetapi ketika kita melanjutkan bacaan, maka alifnya tidak berfungsi. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dzalnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian lam, ujung lidah bertemu langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Ba, huruf bibir. Karena kita berhenti pada kata lahabin, maka ba-nya disukun, kemudian terjadi hukum bacaan qalqalah kubroh. Bunyi pantulannya besar. Saya kira cukup pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Lahab ayat 3. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Waw huruf bibir, kita lihat wawnya di awal bertasydid. Kenapa demikian? Kita lihat pada ayat sebelumnya itu ada kata lahabin, ada tanwin pada ayat sebelumnya. Dan ada tanda waqaf mamnu, artinya kita dibolehkan untuk wasol dari ayat 3 ke ayat 4. Makanya waw di awal ini tasydidnya tidak berlaku ketika kita ibtida. Jadi cukup dibaca waw
biasa saja tanpa tasydid. Kemudian waw fathah diikuti alif layyinah seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka yang berlaku adalah takhallus bil hadfi, artinya matnya gugur. Mim, huruf bibir, karena mimnya sukun bertemu dengan ro yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Ro-nya sendiri berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ada hamzah koto atau hamzah berbentuk alif keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ha, tenggorokan bagian bawah, karena haknya berharokat dhamma panjang atau dhammah terbalik, maka terjadi hukum bacaan mad silah qasirah. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada ha, tenggorokan bagian tengah, mim, huruf bibir, karena mimnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah. Artinya mimnya didengungkan dan setiap dengung keluar dari hidung. Karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi juga mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kemudian tak marbutah, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ada ha, tenggorokan bagian tengah. To, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian terakhir ada ba, huruf bibir. Kemudian karena kita berhenti pada kata al-hatabi, maka ba-nya disukun dan terjadi hukum bacaan qalqalah kubra. Nah, inilah penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Lahab ayat 4. Fi jidha hablum mim masad. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat, kemudian setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada jim dan ya yang sama-sama keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena jimnya berharokat kasroh diikuti ya sukun, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ha, tenggorokan bagian bawah. Ha berharokat fathah diikuti alif layyinah. Terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat, setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian huruf ha, tenggorokan bagian tengah. Ba, huruf bibir. Kemudian ba-nya berharokat sukun dan berada di antara 2 huruf hiduf, maka hukum bacaannya qalqalah sughra, bunyi pantulannya kecil. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat tanwin, yaitu dhammatain, bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir, maka hukum bacaannya idgham bi gunnah, dilebur disertai dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Ada nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah, dilebur disertai dengung, kemudian setiap dengung keluar dari hidung. Ada sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dal,
ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena kita berhenti pada kata mim masad, dal yang hidup berharokat kasroh tain, itu disukunkan, kemudian terjadi hukum bacaan qalqalah kubro, bunyi pantulannya besar. Saya kira cukup pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Lahab ayat 5. Akhirnya kita selesai membahas ayat 1 sampai 5. Kembali lagi kami informasikan kepada sahabat Quran yang ingin mahir qiraatut tajwidil Quran, menjelaskan makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai pembahasan gharibul Quran. Insyaallah kita memiliki program sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah. Bisa mengikuti kelas online-nya yang insyaallah hanya 10 kali pertemuan kita sudah selesai membahas seluruh materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian teman-teman yang ingin mengikuti kelas offline-nya, insyaallah hanya 2 hari full, kita juga sudah selesai membahas semua materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.